ingin melakukan perjalanan spiritual, apakah di situ thariqat atau suluk dan sebagainya, itu ada standarisasi para ulama sufi atau thariqat dan sebagainya. La budda min syekhin, harus punya syekh. Sehingga muncul beberapa hadis-hadis Nabi yang ya mungkin hadis, mungkin juga pepatah ulama, man ta'allama bi ghairi syekhin fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang berguru dalam belajar perjalanan spiritual itu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Artinya bahwa mereka yang setan-setan itu akan memanfaatkan orang yang sedang menjalani perjalanan spiritual itu disesatkan. Dia akan muncul mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi malaikat dan sebagainya, dan orang itu percaya. Makanya perlu mursyid, karena mursyid itu yang berpengalaman, dia punya detektor. Artinya bisa membedakan mana malaikat, mana setan, mana Tuhan dan sebagainya. Apalagi sekelas saya, Nabi Ibrahim sendiri juga setannya muncul mengaku Tuhan kok. Ya, muncul. Ya. Aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini semua yang haram menjadi halal buat kamu. Ana rabbuka faqad ahlaltu lakal muharramat. Aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini semuanya menjadi halal. Sayyidina Ibrahim logikanya berjalan. Mana mungkin masa Tuhan bilang begitu? Ini setan. Ambil batu dilempar kan gitu. Dan lalu peristiwa itu kita melakukan menapaktilasinya, namanya balang jumrah. Kayak itu. Seperti itu hanya lapak tilas, ya, tidak melempar setan, nggak bakal kena. Setan nggak bakal kena, ya kan? Bagaimana bisa kena? Tetapi artinya bahwa seringkali banyak orang disesatkan oleh setan dalam menjalani perjalanan spiritual itu, sampai dia mengklaim ketemu Jibril, padahal mah setan. Ketemu dengan Tuhan dan sebagainya, itu semuanya setan. Itu mereka bekerja siang malam untuk menggoda kita. Makanya berhati-hatilah ketika kita masuk ke dalam wilayah spiritual. Itu saja persoalannya, berhati-hati. Jangan terburu-buru percaya. Di samping setan juga mungkin saja itu halusinasi dari diri kita sendiri. Iya. Sebab dalam teorinya halusinasi itu adalah satu gambaran yang muncul dalam pikiran kita, yang kadang-kadang kita melihatnya seperti physically kita ada di hadapan kita. Ya, itu halusinasi. Artinya tidak ada perangsangnya, tapi indera kita menangkap ada sesuatu. Seperti melihat tikus segede gajah, ya kan begitu, melihat ular, melihat hantu. Ternyata dia suhu darahnya itu udah 45 dalam keadaan panas. Itu terjadi ada saraf yang konslet di otaknya, sehingga muncul gambaran-gambaran sifatnya halusinasi yang sebetulnya tidak ada. Itu hanya halusinasi aja, perangsane baik, layap, dan setan. Ya, jam di dinding goyang-goyang, perangsane. Nah, itu halusinasi semuanya itu. Atau datang orang tua yang ngaku jadi malaikat dan sebagainya, itu halusinasi. Ya, tetapi kalau ilusi itu memang ada. Materinya perangsangnya ada. Ya, umpamanya kita sedang berjalan malam hari, ada dua pohon pisang yang daunnya bersambung, kita berilusi, ya, melihat seperti kelelawar, ya, yang sebesar itu. Padahal itu adalah daun pisang yang menyatu, dikiranya kelelawar yang sebesar itu.
itu namanya ilusi. Kalau perangsang yang tidak ada namanya halusinasi. Terjadi halusinasi adalah secara neuroscience adalah sebabnya karena ada saraf-saraf tertentu yang rusak karena kita suhu panas kita sangat tinggi sehingga terjadi kalau kabel mah konslet lah ya, akhirnya memercikan api dan sebagainya. Oleh karena itu kepada kita semuanya, nanti apapun yang kau lihat di sini abaikan semuanya itu ya, jangan mengambil keputusan apapun, oke? Jangan merasa bangga Anda bisa ketemu dengan malaikat. Goblok. Ketemu malaikat dia senang. Bukan, pangkatnya kamu sama malaikat tinggi mana sih? Apa kamu disuruh bersujud malaikat atau malaikat suruh bersujud kepada kamu? Jadi kalau rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Mereka suruh bersujud kepada Bani Adam. Bahkan sebelum kita terlahir dari perut ibu, ketika masih dalam perut ibu, Allah sudah menyuruh para malaikat suruh bersujud kok. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Malaikat sudah disuruh bersujud kepada kita ketika kita masih berbentuk embrio, yaitu usia 4 bulan sudah ditiupkan roh dari Tuhan, malaikat bersujud. Jadi siapa yang pangkatnya tinggi? Mungkin gak ada seorang jenderal senang banget ketemu sama kopral? Jadi artinya bahwa kamu gak paham, kamu di jenderal, ngapain berbangga-bangga? Apalagi mending malaikat punya jin gorong-gorong, rasanya paling sakti sendirian, hanya bikin repot aja kok. Ya tiap hari minta makan tapi kerjanya nggak bisa. Iya, inna rijalan minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Orang yang meminta-minta sama jin itu nggak ada manfaatnya kok, hanya membuat lelah saja. Dipegel baik, makan tinggal jinnya kerja lebih bisa. Kerja makan tiap hari kita kasih makan, itu dengan menyan segala macam. Tapi ketika suruh ngambil duit juga nggak bisa.